di penghujung acara ini kita berkesempatan ya untuk bisa bertatap muka secara virtual dengan CEO ya dari perusahaan PT Maximex Makmur yang tadi sekilas sudah disampaikan oleh Bapak Yunus Poandi bahwasannya beliau adalah seorang trainer, seorang motivator dan juga seorang pelaku bisnis baik konvensional maupun network marketing. Baik, mari kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk CEO PT Maximex Sukses Makmur, Bapak Hari Sutanto. Silakan Bapak Hari Sutanto. Ya, terima kasih Pak Amin. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Ibu Bapak Saudara sekalian, bagi Anda yang mungkin hari ini baru berjumpa dengan saya, salam jumpa, salam kenal ya. Dan hari ini saya ingin sedikit sharing untuk Bapak Ibu dan teman-teman di sini. Kalau kita lihat, saya mempelajari ya, bisnis network marketing itu macam seperti peperangan dalam satu pertempuran. Ya, kenapa dia disebut sebagai peperangan? Coba Bapak Ibu bayangkan, ya, bayangkan kalau ketika seorang dalam satu pertempuran, ketika ada satu pertempuran, ya, di dalam satu pertempuran, kemudian ada satu pihak yang pasti kalah. Ada satu pihak yang pasti menang. Betul ya? Dan ketika pihak yang kalah, mungkin banyak yang artinya prajurit-prajuritnya mati gitu. Ya, banyak yang hilang gitu ya, banyak yang kabur atau meninggal dan lain sebagainya. Nah, bisnis network marketing saya pikir juga sama seperti itu, Bapak Ibu. Ya, di dalam kita menjalankan bisnis ini sepertinya berada dalam satu pertempuran. Pertempurannya dengan siapa? Pertempurannya adalah dengan para kompetitor kita, juga pertempurannya adalah dengan jaringan kita sendiri. Dengan jaringan kita sendiri, kita bisa menemukan ada orang-orang sama seperti di dalam satu pertempuran, ada orang-orang yang jadi pengkhianat juga. Dan dia menjadi pengkhianat ya, ketika dia sudah jalankan, kemudian dia pengaruhi orang-orang yang lain untuk ke tempat yang lain. Ya kan? Sama juga begitu kan? Atau kalau andai kata misalkan kita di dalam bertempur, bisa juga adalah prajurit ini mati. Mereka nggak mau jalan lagi di dalam bisnis network marketing. Ya, sama. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya adalah, kalau kita mau jadi pemenang, seorang jenderal yang hebat gitu, satu pertempuran yang bagus, yang memenangkan sebuah negara, ya, kita ingin menjadi seorang pahlawan. Apakah ketika apakah ketika prajurit-prajurit kita ketika sudah mati, lalu kemudian kita akhirnya menyerah dan kemudian hilang, nggak tahu kemana, atau kita tetap untuk terus bagaimana perjuangkan untuk bisa memenangkan suatu pertarungan, untuk bisa membuktikan dan bisa membuat negara itu jadi merdeka, atau membuat suatu wilayah itu bebas dari penjajah. Yang mana kira-kira, Bapak Ibu? Pasti kalau Bapak Ibu artinya sesuai dengan filosofi kehidupan, ya, artinya kalau Bapak Ibu mencintai keluarga, mencintai tanah air, pasti kita tidak mau dijajah sama penjajah. Kita ingin bisa merdeka semerdekanya kita. Kita mau ngapain, kita bisa lakukan. Nah, sama sebetulnya bisnis ini, Bapak Ibu. Bisnis ini demikian sebetulnya. Kalau kita perhatikan adalah, ketika kita mungkin orang-orang jaringan di bawah kita hilang, karena mereka mati, tidak bergerak, dia tidak mau jalankan lagi, atau dia mungkin pindah ke tempat yang lain, karena diiming-imingin dan lain ya, mungkin yang merasa bahwa di tempat yang lain lebih bagus, ya, seperti itu. Itu pasti bisa terjadi, Bapak Ibu. Jadi nggak usah kita nggak bisa mengelakkan itu. Ya, di dalam kehidupan memang selalu pasti ada setiap saat yang terjadi seperti ini. Jadi saya menganggap itu adalah satu proses yang berjalan yang akan berlaku di dalam bisnis ini. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita terus mau bertahan dan menjadi seorang pahlawan bagi orang-orang kita, atau kita menyerah dan hilang, nggak tahu ngapa-ngapain, dan nggak ada apa-apa, nggak ada prestasi di dalam hidup yang begitu-begitu saja, dan ya sudah, mati tanpa jejak, Bapak Ibu. Kalau kita mau ambil satu sisi adalah kita mati tanpa jejak, tidak ada apa-apa dalam kehidupan,
ya berarti kita tinggal hanya menunggu saja. Kita tinggal hanya berhenti, tidak terima lagi suatu pertempuran dalam hidup, tidak menerima lagi satu tantangan dalam kehidupan ini, tidak mau menerima lagi suatu pertarungan untuk bisa memenangkan dalam kehidupan ini. Kita akan mundur dari semua itu. Itu cara yang pertama, Bapak Ibu. Cara kedua adalah kita terus berjuang. Kita ingin terus bangkitkan orang-orang. Kalau andai kata prajurit-prajurit kita sudah mati, ya lalu kita cari prajurit-prajurit baru dan latih dia supaya dia menjadi seorang pejuang yang hebat. Betul nggak, Bapak Ibu? Bisnis ini mirip nggak seperti itu sebetulnya? Saya memikirkannya tidak beda sepertinya, Bapak Ibu. Seperti pertempuran. Hanya bedanya adalah sekarang menjadi keputusan kita adalah kita mau jadi pahlawan nggak? Kita mau jadi orang yang hebat di situ nggak? Yang bisa dibanggakan, yang bisa orang ingat, yang bisa orang elu-elukan, dan mengenang kita sebagai orang yang berjuang di dalam kehidupan ini. Dibanggakan oleh anak dan istri kita, keluarga kita, orang tua kita, lingkungan kita, bahkan negara ini, Bapak Ibu. Ataukah kita akan hilang semuanya itu? Tidak ada apa-apanya. Nah, kembali ke semua ini keputusannya di tangan Bapak dan Ibu. Ya, di tangan Bapak Ibu. Bisnis network marketing menurut saya adalah satu perjuangan yang bisa membuat kita itu menjadi orang yang bisa bangga sama kehidupan ini. Ya, bisa bangga di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kalau kita mau bandingkan kita bekerja di tempat seseorang, di sebuah perusahaan, kita nggak bisa mendapatkan sesuatu kekayaan atau sesuatu yang kita bisa banggakan. Tidak mungkin kalau kita nggak bertempur di dalam kehidupan itu, kita bisa memenangkan pertempuran, Bapak Ibu. Tidak ada itu terjadi. Kita hanya bisa memenangkan suatu pertempuran kalau kita ada perjuangan di situ. Ada pertarungan di situ. Nah, di bisnis ini adalah seperti itu. Tinggal sekarang bagaimana, Bapak Ibu? Sekarang kalau kita lihat prajurit kita pada mati nih, pada hilang, ya, atau kabur. Ya kita yang harus lihat apa? Kita atur strategi. Kalau andai kata musuh kita begini dan kita yakin bahwa kita punya keyakinan orang kita adalah yang bagus, misalkan dalam bisnis network marketing adalah kita punya sistem yang bagus dengan segala produk yang sistem dan semua perangkat dan owner yang bisa mendukung. Semua ini bagus. Ibarat sebuah negara, negara ini adalah yang kita cintai. Nah, kita mau perjuangkan untuk bisa memenangkan, untuk bisa membawa suatu kemenangan, untuk bisa melakukan sesuatu di dalam kehidupan ini, dan bisa membanggakan untuk orang-orang kita. Nah, kalau andai kata itu yang Bapak pilih, ketika prajurit kita hilang, ya kita cari yang baru. Lalu kita bentuk. Lalu kita atur strategi baru. Sama di dalam bisnis ini, Bapak Ibu. Ketika di bisnis ini mungkin orang-orang di sekeliling kita hilang. Mati karena mereka tidak aktif lagi atau mereka sudah pindah ke tempat yang lain. Artinya kita butuh strategi baru. Apa yang saya harus lakukan? Saya juga memikirkan bukan hanya Bapak dan Ibu, karena saya juga tidak beda seperti Bapak Ibu. Saya ingin memenangkan pertarungan di dalam bisnis ini juga. Karena itu bukan hanya Anda yang memikirkan, saya juga ikut memikirkan. Di bisnis Maximax ini sebetulnya saya sudah mengatur banyak, Bapak Ibu. Ya, saya tahu sekarang sudah zamannya e-commerce, sudah zamannya online. Ya, makanya saya menyiapkan dengan adanya web replika dengan kartu nama digital itu untuk membantu Bapak dan Ibu. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu apakah memanfaatkannya seperti web replika ini atau tidak. Itu satu strategi sebetulnya Bapak Ibu. Kalau semua orang bergerak melakukan promosi, semua orang menggaungkan nama produk kita yang bagus, dan setelah mereka coba untuk membuktikan hasilnya memang nyata, artinya mereka ada kesempatan untuk bisa cari kita, karena kita yang mempromosikan Bapak Ibu. Betul tidak? Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu jalankan atau tidak. Fasilitas ini sudah saya siapkan, dan setiap member yang baru bergabung, itu sudah otomatis sekarang dapat Bapak Ibu. Siapapun, setiap member baru bergabung, itu sudah dapat fasilitas web replika sesuai dengan bisnisnya dia sendiri, nama dia sendiri. Ketika ada orang yang menghubungi dia, Anda menyebarkan replika ini, bisnis Anda sendiri, maka dia yang akan terkoneksi kepada
WhatsApp Anda sendiri, bukan WhatsApp perusahaan, Bapak Ibu. Ini adalah sebetulnya cara untuk kita menjalankan bisnis ini juga. Ini satu strategi, Bapak Ibu. Dan nanti, Bapak Ibu, saya lagi sedang menyiapkan, mungkin awal bulan ya, saya sudah menggaji, membayar suatu konten untuk membuat jasa konten kreator yang bagus untuk kita gunakan itu sebagai bahan promosi kita. Nah, saya berharap Bapak Ibu juga manfaatkan. Saya melihat Bapak Ibu, orang-orang yang rajin aktif juga di dalam, selain dia ketemu secara offline, dia juga aktif dengan sosial medianya. Itu hasilnya memang bagus Bapak Ibu. Saya dengar cerita dari siapa ya? Pak Yunus, ada Ibu Indah nggak Pak Yunus di sini? Hadir nggak? Ada Pak. Ada ya? Ada. Saya dengar dari cerita Pak Yunus, katanya Bu Indah ini setiap hari aktif di Facebook cerita tentang produk dan tidak pernah berhenti order yang datang itu. Betul ya Bu Indah? Ada nggak Bu Indah? Betul Pak. Baru tadi yang order lagi 7.500.000 Pak. Nah, iya Pak, iya. Nah, mana Bu Indahnya? Saya belum pernah lihat orangnya nih. Munculkan wajahmu. Mana Bu Indah? Salam kenal dari saya. Salam kenal Pak, dari Kota Kendari. Luar biasa Bu Indah. Nah, ini Ibu Indah setiap hari katanya selalu promosi dengan Facebook, setiap hari cerita tentang produk. Setiap hari bagaimana cara minum, cerita itu aja begitu saja. Dan setiap hari sudah berapa minggu ini saya dengar katanya order setiap hari ada terus begitu. Nah, ini satu contoh maksud saya, ya, alhamdulillah ya. Jadi ini satu contoh maksud saya. Ya. Maksud saya ini adalah satu contoh kepada Bapak dan Ibu. Strategi yang dijalankan Ibu Indah sebetulnya hal yang biasa. Bu Indah juga punya bisnis yang lain, pekerjaan yang lain, tapi tetap dijalankan Maximek. Tetap berpromosi. Itu strateginya, Bapak Ibu. Dan kalau semua orang dari kita melakukan ini, Bapak Ibu, semua orang akan tahu produk Maximek ini luar biasa, karena semua orang ngomong. Saya sudah akan bantu Anda nanti dari sisi konten, Bapak Ibu. Saya akan bikin satu konten dengan menggunakan jasa orang konten. Bukan dengan asal-asal desain, tapi dengan konten yang bagus. Saya akan menyiapkan juga video-video, ya, video-video yang bagus. Demi tujuannya apa? Kita menangkan pertarungan ini, Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu tidak statis gitu. Sementara prajurit-prajuritnya lain mati karena mereka mungkin kena imbas, kena main yang lain, atau mungkin karena ada pengkhianat di sekeliling Anda yang mengkhianati dan menarik-narik lagi kembali, itu biasa Bapak Ibu. Saya sudah bilang, dalam hidup itu kita selalu harus jalani proses. Anda mau berharga seberapa itu tergantung kita, Bapak Ibu. Saya kasih contoh begini. Buah jeruk, Bapak Ibu tahu ya, buah jeruk ya. Harganya kalau kita beli mungkin satu buah itu mungkin cuma 3.000. 3.000 ya. Tapi buah jeruk ini nggak akan bisa bernilai kalau cuma itu saja, Bapak Ibu. Kalau kita sudah peras dan dijadikan jus, itu harganya bisa jadi 25.000, bahkan 50.000 kalau di sebuah hotel 75.000. Tergantung di mana posisinya Anda dari jeruk itu, Bapak Ibu. Jadi yang bisa membuat berharga apa? Dari kita kan. Kalau kita cuma jadi yang hanya begini-begini saja, ya segini-gini aja hasilnya. Tapi kalau kita mau diperas, macam jeruk ini, diperas, sampai akhirnya kita menyajikan sesuatu yang berbeda, maka kita akan jadi jauh berharga. Tantangan dalam kehidupan kita, dalam bisnis yang sedang kita jalankan, kurang lebih sama seperti itu, Bapak Ibu. Sama. Kita ibarat buah jeruk ini loh. Hanya buah jeruknya saja. Tapi kita belum lebih bernilai gitu loh. Kita harus peras ini jeruk ini supaya disuguhkan ketika orang menikmati itu dengan harga jauh lebih mahal. Gitu. Nah, manusia seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita mau bisa berharga, mau bisa memenangkan persaingan ini, kita harus tahu bahwa di dalam setiap langkah dan pekerjaan yang kita lakukan ini butuh proses untuk membangun kualitas kita jadi lebih baik. Ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu. Dan kita nggak bisa berhenti. Kalau kita berhenti artinya kita tidak pernah menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Kita cuma hanya selalu mundur, mundur, dan mundur.
kita mau kerja ini, lalu kemudian kita nggak menyelesaikan pekerjaan kita mundur lagi, kita nggak dapatkan hasil apa-apa, kita coba lagi yang lain. Sama seperti yang sekarang orang yang sudah sering pindah-pindah ini, ya kan? Pindah-pindah ke sana ke sini, ya, akhirnya nggak bisa menyelesaikan apa yang dia sudah mulai, kan? Nggak akan pernah terjadi, Bapak Ibu. Dia pernah sukses, mana kita pernah dengar orang-orang begitu sukses dalam kehidupannya? Nggak ada, Bapak Ibu. Nggak pernah sukses di dalam bisnis jaringan. Percaya sama saya. Orang-orang yang selalu menclok sana, menclok sini, menclok sana, menclok sini. Mereka adalah orang-orang yang tidak tanggung jawab kepada jaringannya. Mereka cuma hanya untuk sekedar mengamati saja gitu. Cuma hanya melihat-melihat, Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau seriusin, Bapak Ibu, bisnis Maximax bukannya bisnis yang tidak menjanjikan buat apa-apa untuk kita. Bisnis ini begitu luar biasa menurut saya. Kita harus bisa memahami bisnis ini sepenuhnya. Konsep bisnis ini harus kita pahami supaya kita jangan merasa bahwa yang kita jalankan ini hanya untuk ngajak orang. Bukan, Bapak Ibu. Sebetulnya adalah roh dari bisnis ini. Kita merubah orang kebiasaan belanjanya dia. Daripada dia beli vitamin di luar sana, atau dia sakit terus harus ke dokter yang mungkin sudah berobat lama-lama nggak sembuh, kenapa nggak coba dengan produk kita yang sudah membuktikan gitu? Merubah dia untuk dia belanja. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Ini menjadi pemikiran, menjadi pegangan untuk Bapak Ibu. Kalau kita mau punya omset 100 juta, ada dua cara di sini. Pertama, kita jualan sendiri ini produk sampai menghasilkan 1 bulan 100 juta. Boleh, nggak salah Bapak Ibu. Kita jualan ya, boleh. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau kita mau lebih pintar adalah kita punya orang, karena kita ajak si A, B, C, D, lalu kemudian A, B, C, D mengajak lagi temannya A, B, C, D lagi, lalu kemudian sampai suatu ketika ada 1.000 orang di dalam kelompok ini. Ada 1.000 orang di dalam. Semua orang dari 1.000 orang ini belanja 100.000 saja. Setiap bulan belanja 100.000. Maka omsetnya juga sama, 100 juta dari Anda, grup Anda itu. Nah, ada dua cara kan? Bisnis network marketing ya seperti ini, Bapak Ibu. Kita hanya merubah kebiasaan orang belanja daripada dia mencari produk vitamin di luar sana yang mungkin bisa lebih mahal tapi belum tentu berkhasiat. Ceritalah bahwa produk kita ini luar biasa karena kesaksiannya sudah begitu sangat teruji. Dan kalau Anda buktikan, Anda akan bisa rasakan sendiri. Artinya produknya sudah berbicara. Tinggal sekarang kita mau ngambil manfaatnya saja. Nah, untuk bisa mengambil manfaat ini, Bapak Ibu, harus bertahan, Bapak Ibu. Bertahan untuk apa? Untuk terus mencari dan mencari. Ibarat kita berada dalam satu permainan kartu. Ya. Dalam permainan kartu, itu ada 52 kartu kan. Dari 52 kartu, Bapak Ibu cuma hanya menemukan 4 as. Ada 4 asnya kan? Cari untuk bisa menemukan, ada 4 yang asnya itu saja. Nah, waktu kita gali, kita buka, ternyata keluar angka 1, angka 2, angka 5, angka 10. Belum ketemu asnya. Nah, sampai kita gali, ketemu asnya, Bapak Ibu. Dan itu pasti kita dapat, Bapak Ibu. Hanya bedanya kita mau rajin nggak? Tinggal bukan hanya kita ya, tapi kita dan jaringan kita untuk sama-sama rajin. Nah, supaya dia bisa rajin, sama seperti kita harus selalu menengungkan, membuat supaya dia yakin sama ini bisnis, sama ini sistem, sama ini perusahaan. Itu caranya, Bapak Ibu. Kalau dia nggak yakin, bagaimana dia bisa untuk mau cerita sama orang lain? Karena dia nggak percaya. Bapak Ibu kenapa bisa percaya dengan Maximax? Karena Bapak Ibu yakin dan percaya memang perusahaan ini bagus, produknya bagus, dan sistemnya sudah dibuat dengan bagus, ownernya juga mendukung untuk kita maju. Makanya Bapak Ibu begitu yakin sama Maximax. Kenapa jaringan kita belum yakin? Karena dia masih belum percaya, Bapak Ibu. Dia belum percaya ini perusahaan, dia belum percaya ini ownernya bisa mendukung atau sama seperti yang lain, macam MLM yang nggak tahu siapa ownernya, nggak pernah muncul, nggak pernah datang untuk membantu Bapak dan Ibu. Dia juga nggak percaya tentang produknya apakah ini berkhasiat atau tidak. Karena dia nggak pernah coba. Dia juga nggak percaya ini sistem apa mungkin bisa menghasilkan uang 1 miliar
setiap bulan seperti cerita Pak Yunus. Karena itu tadi saya bilang, karena dia nggak pernah betul-betul menerjunin. Dan kenapa dia nggak bisa menerjunin ini? Karena dia nggak punya motivasinya. Saya mau ngapain dalam bisnis ini? Saya masuk untuk apa? Saya ada di bisnis ini untuk apa? Saya nggak tahu. Karena dia belum menemukan ini. Nah, tugas kita adalah sebetulnya di sana, Bapak Ibu. Menggali sebetulnya. Sama seperti di dalam pertempuran tadi. Waktu kita bertempur. Kenapa kita mau bertempur untuk bisa memenangkan peperangan itu? Karena kita ingin tanah kita merdeka. Karena ingin keluarga kita jangan dibunuh sama orang. Karena kita ingin merdeka di dalam hidup kita melalui bisnis Maximex. Itu tujuannya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau kita bisa membuat semua orang ini mengerti, punya tujuan yang sama untuk bisa memerdekakan dirinya, membuat keluarganya sejahtera, membuat keluarganya menjadi sosok yang terpandang, yang tidak sering dihina orang lagi, yang akan dirasakan bagaimana orang begitu mengelulukan kita. Berarti kita harus perjuangkan, kan? Namanya pahlawan, kalau nggak ada perjuangan, ya nggak akan lahir pahlawan, Bapak Ibu. Kalau kita nggak ada satu pertempuran, kita nggak akan bisa memenangkan pertempuran dan tidak melahirkan seorang pahlawan. Kita harus memang bertarung, Bapak Ibu. Baru kita bisa memenangkan dan menjadi seorang pahlawan. Kalau kita cuma hanya jalan, kemudian semua gampang gitu ya. Kita ajak orang, semua masuk gampang begitu. Tanpa ada apa-apa, jaringan semua juga ikut sendiri jalan. Nanti saya bilang, Bapak Ibu nggak merasa bisnis ini tuh menyenangkan. Karena terasa begitu mudah dijalankan. Tapi kalau Bapak Ibu jalankan bisnis ini dengan susah payah, jaringan Bapak Ibu sudah hilang, karena sudah diajak sama yang lain mungkin, dipengaruhi karena dia nggak yakin dengan yang di sini, akhirnya dia dipengaruhi ke tempat yang lain. Atau mungkin karena dihianati oleh jaringan kita sendiri, karena dia sudah pindah ke tempat yang lain. Ya, nah, itu pasti terjadi, Bapak Ibu. Itu pasti terjadi. Di pertempuran juga begitu, kan? Lahir juga pengkhianat-pengkhianat istilahnya mereka. Iya kan? Mereka bahkan berani menjual negara atau apapun demi untuk kepentingan dia. Itu tujuannya, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu mainkan strateginya sekarang. Ya, strategi saya janji pasti tidak akan lebih dari akhir bulan ini sudah pasti selesai, Bapak Ibu. Dan ini memang kesalahan juga karena terus-menerus ya selain masalah di percetakan, kesalahan-kesalahan. Saya sudah periksa lagi, sudah beres. Ya, jadi saya harap ini saya harapkan Bapak Ibu semua jaringan Bapak Ibu harus miliki starter kit. Kalau tidak dimiliki starter kit, itu tidak ada tools atau alat yang mendukung untuk cerita sama orang. Bagaimana dia bisa ngomong sama orang kalau dia nggak punya apa yang dia mau dibicarakan. Nggak mungkin orang cerita semua dari laptop, Bapak Ibu, seperti kita di sini. Nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu harus wajibkan semua orang punya starter kit dan punya asuransi. Mungkin dia berpikir asuransi nggak ada manfaatnya, tapi nanti kalau dia sudah kecelakaan, kalau dia sedang menderita, tiba-tiba ada uang asuransi keluar 10 juta, 50 juta. Dia baru rasakan betapa berharganya itu. Uang 50.000 1 tahun itu nggak ada artinya, Bapak Ibu. Tapi itu akan sangat berarti ketika kita sudah terjadi masalah nantinya. Jadi Bapak Ibu harus dengungkan ini. Starter kit harus dimiliki. Ya, saya prediksi tidak lebih dari akhir bulan ini semua akan jadi selesai. Ya, mudah-mudahan itu tidak ada halangan apa lagi, dan saya minta Bapak Ibu wajibkan semua jaringan Bapak Ibu. Mulai hari ini didata siapa yang butuh starter kit dicatatkan dulu. Ya, karena ketika ini turun langsung, karena saya sekarang ini tidak bikin banyak-banyak dulu karena saya tidak tahu berapa banyak orang yang butuh. Ya, tapi saya wajib minta Bapak Ibu wajibkan. Kalau Bapak Ibu mau memenangkan pertempuran ini, mau memenangkan persaingan ini, seperti tadi saya cerita, di dalam satu pertarungan, ya, kita mungkin kalah karena prajurit kita banyak yang mati, tetapi kita cari yang baru, Bapak Ibu. Lalu kemudian karena kekalahan itu, kita belajar dari kekalahan itu, kan? Jadi tahu bagaimana cara untuk bisa membangun tim yang bagus, membangun suatu tim yang solid, membangun suatu tim yang luar biasa. Jangan hanya Bapak Ibu jadi panglima sendiri. Itu namanya kita jadi
panglima tidak punya anak buah. Ya jadi bukan panglima namanya. Sama jadi kita jadi panglima, kita juga anak buah jadinya. Nah, kalau di bisnis network marketing, kita harus jadi leader dan kemudian kita harus jadi kita bisa menduplikasikan kepemimpinan kita kepada jaringan kita. Itu Bapak Ibu. Prinsip bisnis ini seperti itu. Sesederhana itu sebetulnya. Hanya banyak orang terlalu complicated cara berpikirnya. Nah, saya berharap Bapak Ibu, ini adalah untuk bisa Bapak Ibu mengelola lagi, mengatur lagi strategi Bapak dan Ibu. Ya, waktu tinggal sedikit Bapak Ibu. Saya sangat berharap untuk Anda bisa memenangkan pertempuran. Pertempuran pertama yang Anda harus bisa menangkan adalah Anda bersama saya, kita menikmati acara di Bali nanti. Itu pertempuran pertamanya. Kalau siapa yang bisa ke sana, artinya dia bisa memenangkan pertempuran itu. Apalagi kalau Anda bisa nanti di Bali mendapatkan hadiah DMP yang pertama, sebuah logam emas. Ya, logam mulia yang saya akan berikan kepada mereka-mereka yang sudah berhasil. Itu jauh lebih hebat lagi. Artinya Anda betul-betul memenangkan pertempuran lengkap itu. Ya. Nah, itu pertempuran yang pertama. Ya. Nah, oleh karena itu masih ada waktu, siapkan diri Anda, Bapak Ibu. Ya, saya harapkan mulai hari ini sering gaungkan di dalam sosial media Anda. Cerita semua. Dan manfaatkan apa yang sudah perusahaan berikan. Kalau sekarang jaringan Anda belum punya, tanya sama Sardi. Seperti tadi Bu Misda, kenapa ada misalkan nggak bisa dibuka ya ceritanya. Kalau nggak bisa, pasti itu ada masalah, bukan masalah sistem. Karena kalau masalah di sistem, semuanya tidak bisa. Karena sistem itu kan satu. Nggak bisa dikotak-katik, oh saya khusus jaringan Ibu Misda, nggak boleh saya kasih gitu. Nggak bisa. Karena ini sistem, dihitung sudah langsung menghitung sendiri. Saya nggak bisa kotak-katik atau membuat atur-atur bagaimana, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi tinggal hanya kita punya responsif kita gitu loh. Artinya inisiatif kita. Oh ini ada masalah, tanya sama Sardi. Sama perusahaan, ini kenapa kok jaringan saya nggak bisa buka? Atau tanya sama upline, tolong bantu kenapa kok saya nggak bisa buka jaringan saya? Pasti ada masalah. Jadi kalau ada masalah dibereskan. Jangan didiamkan Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu diamkan, Bapak Ibu juga nggak belajar dari masalah itu. Ketika nanti jaringan Bapak Ibu punya masalah yang sama, dan kemudian kita nggak tahu bagaimana kita menyelesaikannya, akhirnya dia merasa, capek lah, ngapain gue bisnis jalanin Maximex. Upline juga ditanyain, nggak ada sambutannya, begini-begitu. Akhirnya apa? Kita sendiri yang tidak mendukung tim kita jadi solid. Kita sendiri yang menghancurkan tim kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita mau jadi seorang leader, kita ambil tanggung jawab ini, dan kemudian apapun segala sesuatu yang terjadi di dalam jaringan kita usahakan kita pecahkan, Bapak Ibu. Itulah fungsinya kita jadi seorang leader. Kita tunjuk dari diri kita dulu. Kita melayani dia. Supaya nanti setelah sudah dia jaringan ini berkembang, dia juga akan melayani jaringannya. Ini prinsip duplikasi kan sebetulnya Bapak Ibu. Ini yang harus dijalankan. Jadi leader, kita nggak boleh terlalu pongah, terlalu sombong. Merasa saya sudah jadi leader, merasa saya sudah jadi pemimpin, mau jalan, nggak mau jalan, sudah. Nanti Anda akan ditinggalkan, Anda baru nangis. Jadi seorang leader kita harus mengayomi. Jadi orang harus bisa melayani. Saya, coba Bapak Ibu perhatikanlah. Apa yang saya sudah berusaha dalam diri saya ya. Sepanjang saya buka ini perusahaan, saya selalu berusaha melayani dan melayani. Sebaik yang saya bisa layani. Tentu kalau sampai Anda merasa bahwa ada yang merasa saya tidak layani, barangkali saya tidak tahu apa yang saya harus sudah lakukan. Tapi sepanjang ada orang yang butuh bantuan saya selalu melayani yang terbaik. Saya tidak pernah melepaskan itu semua, Bapak Ibu. Karena saya juga mau tunjukkan kepada Bapak dan Ibu. Saya saja mau turun ke bawah untuk melayani. Harusnya adalah apalagi Bapak dan Ibu. Betul nggak? Jadi contohnya lihatlah dari diri saya. Karena saya memang mau memerankan itu. Kalau saya sudah memerankan itu, saya juga berharap duplikasi ini juga jalan kepada Bapak dan Ibu. Melayani jaringan Bapak dan Ibu.
Kalau kita sudah layani dan dia masih tidak mau jalan, tidak mau berkembang, nggak mau maju sama-sama, ya sudah Bapak Ibu, memang mungkin dia bukan orang yang cocok untuk bekerja sama-sama kita. Begitu juga saya sudah bantu kasih testing produk buat dia, kita bantu presentasikan dia masih nggak mau jalan, ya sudah, mungkin bukan dia orang yang cocok. Cari lagi, seperti tadi saya bilang bermain kartu itu, mungkin dia bukan as, gitu loh. Mungkin dia cuma baru nomor 2, nomor 3, baru nomor yang kecil, belum terasah Bapak Ibu. Nggak apa-apa, kita bangun tim yang baru. Tapi kita tetap harus butuh strategi. Makanya saya selalu memikirkan strategi. Ya, strategi yang saya sudah jalankan sudah cukup membantu Bapak Ibu. Nanti sebentar lagi ya, saya sudah bantu dukung Bapak dan Ibu lagi. Saya menyiapkan, saya membayar untuk orang bikin jasa konten dengan yang bagus. Bikin video yang bagus untuk Anda. Anda tinggal share aja itu semua. Gunakan itu semua. Manfaatkan itu semua. Kalau jaringan Anda belum mendapatkan web replika dengan kartu nama digital, manfaatkan itu, ambil Bapak Ibu. Itu saya tidak membebankan biaya untuk Anda. Itu perusahaan yang tanggung yang bayar Bapak Ibu. Apa yang kurang dari saya kalau saya mau ngomong? Semua saya usahakan mendukung supaya Anda sukses Bapak Ibu. Karena saya mau memenangkan pertempuran ini. Gitu loh. Saya tidak bisa sendirian, saya sudah bilang, saya tidak bisa sendirian. Saya harus mengajak Anda bagi mereka yang mau. Bagi mereka yang tidak mau, ya saya juga tidak bisa paksa Bapak Ibu. Karena nasib kita, nasib Anda juga bukan harus tergantung saya. Tapi bagi mereka yang mau, maka berjuang bersama saya, karena saya adalah seorang pejuang. Saya bukan orang yang hanya diam di tempat Bapak Ibu. Saya adalah seorang pejuang. Saya adalah orang yang selalu siap terjun. Saya adalah orang yang selalu untuk mau bagaimana bersaing dan bagaimana beratnya persaingan itu. Karena disitulah manisnya baru kita rasakan. Tanpa itu semua kita nggak akan rasakan bagaimana nanti rasa kemenangan itu kita banggakan Bapak Ibu. Jika suatu ketika Maximax ini bisa menjadi salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia. Pada saat itu Bapak Ibu, pada saat itu Anda bisa rasakan bagaimana manisnya persaingan yang sudah kita lewati dan kita menangkan itu. Begitu juga Bapak dan Ibu. Hari ini prajurit-prajurit Bapak dan Ibu ya hilang, mungkin pindah ke tempat yang lain, nggak apa-apa. Kumpulkan, cari prajurit yang baru, yang bisa setia. Untuk dia setia apa? Sama seperti kita di dalam latihan militer. Digojlok, dikasih apa? Tujuan, dikasih keyakinan. Dan visi yang ke depan itu apa yang mau dicapai. Itu Bapak Ibu. Supaya dia punya motivasi yang sama seperti kita. Nah, saya harap Bapak Ibu, ini adalah hal yang ingin saya sampaikan. Saya berharap Bapak Ibu kembalikan kepada jaringan Bapak dan Ibu. Kumpulkan dari puing-puing yang sudah mungkin Bapak Ibu selama ini nggak pernah pikirkan, sekarang dikumpulkan, pelan-pelan dicari lagi. Siapa dari orang-orang itu yang ingin Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama bertempur atau berperang untuk bisa memenangkan dan mendapatkan hadiahnya nanti. Mendapatkan kemenangannya nanti. Itu Bapak Ibu. Dan saya tunggu Bapak Ibu. Ya, saya tunggu itu semua. Tentunya saya tidak akan berdiri saja di sini. Saya selalu mendukung dan selalu berdoa untuk kita semua agar Maximax adalah satu perusahaan yang bisa memberikan berkat untuk banyak orang. Terima kasih, sukses untuk Anda semua. Semangat pagi. Semangat Semangat pagi. pagi. Oke, aplaus luar Terima kasih, biasa Pak. untuk CEO Luar kita, biasa. Haris Sutanto.